Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Enterprise akan menjelaskan penggunaan website Odoo untuk melakukan tugas-tugas bisnis yang ada dalam case perusahaan yang kami pilih, yaitu case cafe yang bernama Mimik Baik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Eralverto Randi Reswara, NPM 19082010029. Dan perkenalan teman-teman nantinya akan setelah ini. Jadi di tahapan awal kami menggunakan 4 modul, yaitu modul penjualan, lalu modul pembelian, lalu modul persediaan, dan pabrik. Pertama-tama kita masuk ke modul persediaan. Nah, di bagian sini kita langsung masuk aja ke bagian produk. Di sini kita bisa membuat produk yang akan kita jual dan bahan apa saja yang bisa kita beli. Di sini sebelumnya kita pernah membuat beberapa produk yang bisa dijual dan bahan-bahannya juga. Untuk membuatnya kita bisa menekan tombol buat. Nah, ini misal kita masukkan saja, contohnya ais, susu, pisang. Lalu di bagian sini centang yang checkbox dapat dijual, karena nanti produknya akan dijualkan kepada customer. Setelah itu pada bagian tipe produk kita masuk yang produk konsumsi. Setelah itu kita tentukan harga jualnya juga, misalnya 20.000. Kita masukkan modalnya juga. Oh ya, ini untuk pajak bisa dihilangkan saja. Kalau misalnya memang ada pajaknya bisa di input. Masukkan modal, masukkan kategori produk. Oke, lalu ke bagian persediaan kita bisa masukkan rute pabrik dan kita bisa hapus centang yang baik, karena nantinya ais susu pisang ini akan melewati proses di pabrik dahulu baru bisa dijual. Seperti itu. Kalau sudah bisa kita simpan. Oke, kita bisa buat bahan juga di sini. Tapi ini sudah ada beberapa bahan. Kita buat satu bahan aja cukup. Misalnya bahannya bubuk pisang. Kita centang yang dapat dijual. Mohon maaf agak ngelag. Storable product. Harga jualnya misalnya 10.000. Masukkan saja modalnya. Memasukkan modal, kita ke bagian purchase, kita tekan yang jumlah yang dipesan, lalu bagian kepersediaan. Ini sudah betul yang buy. Kalau sudah, kita tinggal tekan simpan. Oke, kita masuk kembali lagi ke bagian produk. Nah, ini bubuk pisang. Tapi di sini unitnya masih 0. Jadi agar bisa dibuat produknya kita harus membeli dulu bahan-bahannya di bagian pembelian. Oke, di bagian pembelian langsung saja masuk ke bagian pembelian. Setelah itu tekan yang buat ini. Kita langsung masukkan aja pemasoknya siapa. Misalnya Mocha Bika aja. Nih, kita tambahkan produknya. Tadi produknya bubuk pisang. Masukkan jumlahnya, misalnya 2.
Oke, kalau sudah kita tinggal konfirmasi order. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian inventory untuk mengecek lagi apakah barangnya sudah diterima, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ardian, NPM 045. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Randi tadi. Setelah melakukan tombol atau mengklik tombol konfirmasi pesanan, maka yang harus dilakukan yaitu kembali lagi ke modul inventory. Kita klik. Nah, di sini ada satu dalam proses ya, di penerimaan. Kita klik. Nah, di sini sudah masuk. Oke. Lalu klik. Nah, di sini kita masuk ke bagian inventory overview ya. Kita mengecek di sini produknya sudah masuk bubuk pisang sebanyak 2 unit ya. Lalu dicek juga deadline-nya sudah benar, lalu klik validasi. Nah, di sini jika barangnya sudah sampai, maka bisa melakukan validasi. Sedangkan jika kalau nanti barangnya masih dalam perjalanan, itu belum bisa dilakukannya validasi. Oke, kita klik apply aja. Jadi ketika kita tadi menekan apply, berarti artinya pesanan itu sudah diterima. Lalu selanjutnya kita kembali ke modul modul pembelian. Nah, kita klik, kita selesaikan pembayaran kepada vendor ya. Kita klik pesanan kita, lalu kita tekan create bill. Nah, di sini kita bisa mengecek dari produk, lalu label, lalu jumlahnya sudah sesuai apa tidak, harganya, dan subtotalnya. Nah, di sini sudah ada total harga yang perlu dibayar. Klik. Setelah sudah dicek semua, tidak ada yang perlu dirubah atau dikomplainkan, maka langsung klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini terdapat error ya. The bill atau refund date is required to validate this document. Nah, karena tanggal tagihan di sini masih kosong, kita coba sunting. Kita isi dulu. Kita simpan. Oke, nah selanjutnya kita coba konfirmasi pembayaran lagi. Nah, sudah. Lalu langsung saja ke rekam pembayaran. Di sini kita bisa milih pakai bank atau uang kas. Kita pakai bank aja. Create payment. Nah, di sini sudah ada
pop up lunas ya, berarti artinya itu pembayaran sudah terbayar dan nanti kita cek di produknya, maka kuantitas dari bubuk pisang akan bertambah, ini akan bertambah 2 unit. Mungkin cukup yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Media Catur Dewa NPM 1908201092 akan melanjutkan dari tutorial Faras. Di sini masuk ke menu pabrik, kemudian klik buat. Di sini pilih produk es susu pisang, kemudian add komponennya, yaitu bubuk pisang dan susu. Kemudian ganti 0,1. Kemudian confirm. Nah, setelah muncul kita mark as done. Kita apply. Kemudian kita simpan, lalu masuk ke persediaan, pilih produk es susu pisang. Nah, pada bagian ini seharusnya bill of materialnya berjumlah 1, namun di sini masih 0. Kemudian kita klik untuk membuatnya. Kita masukkan komponennya berupa bubuk pisang dan susu. Kemudian simpan, lalu cek pada produk. Nah, di sini sudah berjumlah 1. Nah, kemudian masuk pada penjualan. Nah, di sini kita buat pelanggannya, kita pilih Ale. Kemudian add produk Pak es susu pisang. Sudah muncul. Lalu confirm, kemudian create invoice, kita create and view invoice, lalu kita konfirmasi rekam pembayaran, create payment, lalu muncul tanda lunas. Nah, pada bagian ini sudah pada bagian terakhir. Nah, penutupan dari saya dan kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.